Haleluya, shalom, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara seiman, para pendengar yang mengikuti program ini ataupun siaran pelayanan kita pada hari ini dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, apa kabar semua? Tuhan memberkati, kiranya damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Apapun situasi kita hadapi, kita tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita memulakan ibadah kita pada hari ini. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan atas ibadah kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Allah kami, Allah semesta alam, Allah khalik langit bumi serta isinya. Allah yang kami sembah di dalam Yesus, melalui Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang agung dan mulia. Kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Anugerah Tuhan melimpah bagi kami. Kami serahkan saat ini ibadah kami. Sebelum kami lebih lanjut dalam ibadah ini, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau mengampuni kami atas segala kelemahan kami, dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami dalam masa-masa yang telah lalu. Kami berdoa Tuhan, layakkan kami supaya kami hari ini menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus di dalam roh dan kebenaran. Perkenankanlah ya Tuhan semua ibadah kami. Berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dimanapun jemaat Tuhan yang ada pada saat ini, di rumah mereka masing-masing, terpisah satu dengan yang lain. Kami sebagai jemaat Tuhan, namun kami percaya kami tetap menyembah Allah yang satu, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kami percaya Allah hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, pada saat kami mengikuti ibadah ini. Memberkati mereka Tuhan, kalau ada jemaat yang dalam keadaan tidak sehat, dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, beri mereka pemulihan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kami hari ini, melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang kami dengar. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya ibadah ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amen. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata
Puji Tuhan, kita sudah boleh memuji Tuhan. Kita sudah boleh mengatakan Tuhan adalah kekuatan kita. Bersama Dia kita tidak akan goyah. Amin. Meskipun gunung terhumban ke dalam laut, bumi ini bergoncang, namun kasih setia Tuhan tetap bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Kita terus mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Dan saya tidak akan membawa kita membaca Mazmur 31 ini secara keseluruhan. Tapi jelas bahwa tema daripada firman Tuhan yang kita kongsikan dalam beberapa sesi ini adalah bercakap tentang pengharapan yang pasti. Saudara yang saya kasihi, kita berharap kepada Tuhan yang pasti. Dan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang Esa. Tuhan kita yang Maha Kuasa. Bagaimana kekuasaan Tuhan dibuktikan? Dia bangkit di antara orang-orang mati. Dia menang atas maut. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga kita tetap percaya, berkeyakinan, dan bersukacita di tengah-tengah badai hidup ini, cobaan hidup ini, cabaran hidup ini. Kita tidak akan lemah dan goyah. Karena kita tahu pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus kepada firman Tuhan. Saya hari ini akan membawa kita mempelajari daripada kehidupan Raja Daud sendiri berdasarkan Mazmur 31 ini, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan yang pasti. Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan yang pasti. Dan firman Tuhan akan menjawab hal itu dalam pembahasan ini, dan saya percaya itu akan membawa kita juga untuk menilai diri kita. Betulkah? Benarkah saya adalah seorang yang sudah berharap kepada Tuhan? Dan pengharapan saya itu adalah pengharapan yang pasti. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga, kita boleh membacanya. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Jadi tempat perlindunganku. Ciri yang pertama, orang yang memiliki pengharapan yang pasti adalah menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Daud menggambarkan, sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu, menggambarkan Allah tempat perlindungan Dia itu adalah sebagai gunung batu keselamatan. Dia memiliki pengalaman dengan Allah, bagaimana ketika dia lari-lari dikejar-kejar oleh musuh, dia berlindung di dalam gua, dan dia merasakan di dalam gua gunung batu itu, wow, sungguh keadaan ini tenang bagiku. Tidak ada orang yang boleh mengganggu aku. Wah, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran. Memang Allah itu melampaui itu, saudara. Tapi Daud ingin menggambarkan Allah itu sedemikian dahsyat dan besarnya, sehingga Daud merasa yakin ketika dia berharap kepada Tuhan dan meletakkan Tuhan itu sebagai tempat perlindungannya. Dia tidak akan terancam. Haleluya. Tidak akan terancam, saudara, yang berlindung kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita belajar untuk berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan menjadikan Tuhan itu adalah tempat pelindungannya. Katakan, Tuhan tempat pelindungan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkara yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang keempat, kita membacanya. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ciri yang kedua, orang yang memiliki pengharapan yang pasti adalah memberi hidup dia dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Memberi hidup dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih, kalau kita melihat gambaran ini, orang yang dituntun itu adalah orang yang tidak mampu. Contohnya seorang lumpuh yang ingin berjalan. Karena dia tidak dapat berjalan, maka dia dituntun. Saudara, seorang anak yang baru belajar merangkak berjalan. Karena dia sedang belajar berjalan. Kita ingin membantunya supaya dia dapat berjalan. Menolong dia supaya dia dapat berjalan. Kita akan tuntun dia.
Orang yang tidak tahu, orang buta yang tidak tahu kemana dia ingin melangkah. Kita yang tidak buta akan memegang tangan menuntun dia. Ini adalah gambaran saudara. Ya, saudara yang saya kasihi, orang yang memiliki pengharapan yang pasti, hidup dia diserahkan untuk dituntun oleh Tuhan. Dan dia akan membimbing bercakap tentang keadaan ketidakmampuan kita, akan akal kita menghadapi situasi-situasi. Baik, tidak mampunya kita untuk menghadapi persoalan-persoalan, tidak mampunya kita menjawab semua situasi dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang terjadi ini di luar kemampuan saya dan saudara, membuat saya dan saudara bingung. Tetapi ketika kita memberi hidup kita dibimbing oleh Tuhan, maka dia akan membimbing kita, dia akan mengajar kita di dalam kebenaran, sehingga kita menemukan rahasia-rahasia. Setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, kita akan menemukannya melalui bimbingan Roh Allah sendiri, bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Kadang-kadang kita memikir kesusahan-kesusahan itu adalah kita kecewa, kita putus asa. Kenapa? Ya, saya baru di message oleh seorang yang saya tidak kenal. Dia katakan, saya tinggal dekat gereja. Ya, saya percaya kepada Tuhan, tetapi kenapa saya lumpuh? Ini pertanyaan. Mungkin secara manusia kita berpikir, saya sudah lumpuh. Apa yang saya buat? Saya sudah hilang keupayaan. Fisik saya, jasmani saya sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara, apakah di dalam situasi seperti itu kita mempersalahkan Tuhan? Mari kita tanya Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Mari kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan izinkan saya lumpuh. Tetapi saya percaya saudara, setiap hadirnya kita memahami rencana Allah bahwa Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah pengharapan kita, apapun situasi kita tetap berharap kepada Dia. Sebab pengharapan di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Haleluya. Perkara yang seterusnya kita pelajari daripada ayat yang ke-6. Ciri orang yang berharap kepada Tuhan, saya akan membacanya. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Tuhan itu setia, saudara. Katakan, Tuhan itu setia. Dalam perjalanan hidup ini, ada saat hidup kita jatuh, bangun, jatuh, bangun. Kenapa situasi itu terjadi, saudara? Itu menunjukkan kita tidak setia dengan Tuhan. Namun kenapa situasi itu terjadi? Menunjukkan Allah tetap setia. Ketika kita jatuh dan kita bangun lagi, Tuhan tetap menerima kita. Allah tetap setia dalam rencana, dalam kasih-Nya. Haleluya, saudara. Namun kita pelajari prinsip daripada firman Tuhan. Ciri orang yang memiliki pengharapan yang pasti adalah orang yang menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan, sepenuhnya. Jangan serah alang-alang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan daripada ujung rambut kita sampai ke ujung kuku kaki kita kepada Tuhan. Hidup ini bukan milik kita lagi. Hidupku bukannya aku lagi, Yesus hidup dalamku. Amen. Hidup kita hanya milik Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadilah pada kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saudara, kita dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan kepadamu segala cita-citaku, masa depanku. Serah dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan memiliki rencana yang hebat dalam hidup kita. Tuhan memiliki tujuan yang kekal dalam kehidupan kita. Bukan seperti apa yang kita pikir, hanya sebatas di dalam alam sedar kita ini. Hanya sebatas apa yang kita tahu. Mungkin kita merancang itu dan ini, saudara. Itu adalah rancangan yang terbatas. Tetapi Allah memiliki rancangan yang jauh di dalam hidup kita. Orang merancang ini memiliki rumah besar,
tahun ini dia ingin memiliki rumah, memiliki kereta, memiliki istri, memiliki itu, memiliki ini. Saudara, itu rancangan kita manusia. Tetapi mari kita belajar berserah total kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup saya, Tuhan. Jadilah pada saya seperti yang Tuhan. Saudara, teks ucapan Maria pada saat malaikat datang kepadanya itu selalu menjadi berkat bagi saya. Pada saat Maria ketakutan mendengar seorang malaikat itu, damai hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Apakah arti salam ini? Maria ketakutan, tetapi pada akhirnya Maria katakan, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Saudara, mari kita katakan, dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap liku-liku hidup kita, mari kita katakan kepada Tuhan, jadilah padaku Tuhan seperti yang kau kehendaki. Ketika Tuhan percayakan kita sesuatu hal, ketika Tuhan meletakkan kita pada suatu situasi, mari kita belajar taat dan tunduk kepada Tuhan. Totally, sepenuhnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan alang-alang, saudara. Hai anak-anak muda, saya ingin ingatkan saudara di sana, sedang mendengar, yang sedang mengikuti siaran ini. Saya ingatkan saudara, ya, serahlah hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan ingin Anda menyerahkan sepenuhnya. Jangan alang-alang, jangan separuh-separuh, tapi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara. Orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ketika menghadapi apapun persoalan di dalam hidup, kita tidak menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita menghadapinya dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan saya percaya saudara, sepenuhnya Tuhan akan melakukan apa yang kita perlukan dan menjamin hidup kita. Ya. Dan perkara seterusnya kita mendapat melihat ciri orang yang memiliki pengharapan yang pasti dalam ayat 7 dan yang ke-15, ya. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Highlight kata itu. Ayat yang ke-15 dia katakan di sini, tetapi aku kepadamu, ya, kepada Tuhan aku percaya. Iya Tuhan, aku berkata engkau Allahku. Saudara, ini sangat penting. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat prinsip. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, kekuatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kita menanggapi, kita meresponi situasi-situasi dalam kehidupan kita ini adalah terletak kepada di mana kita mempercayai Tuhan itu. Bagaimana kita mempercayai Tuhan itu? Siapa Tuhan yang kita percayai? Sangat menentukan pembawaan hidup kita. Cara kita merespon, cara kita menanggapi situasi. Saudara, ketika kita mengalami satu pergumulan, contohnya, satu masalah, satu perselisihan paham, kalau saya pakai contoh perselisihan paham, satu pertengkaran. Jadi, mungkin hal itu mengundang emosi yang berlebihan, yang teramat sangat. Kita terus sangat marah. Kadang-kadang karena kemarahan kita itu, kita mungkin melampiaskan, mengungkapkan kemarahan kita itu di luar kawal kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu kepada siapa kita percaya. Dalam setiap situasi yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara, kalau kita memiliki pengharapan, kita memiliki Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang kita pasti, saya percaya apapun badai, apapun persoalan, apapun kesulitan dan kemarahan, kamu akan tetap teduh dan tenang. Kita mengingat bagaimana peristiwa Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang menyeberang danau. Terjadilah satu ribut ataupun gelombang. Satu gelombang yang besar menimpa mereka pada saat itu. Semua mereka ketakutan. Semua mereka panik. Cemas. Yesus dalam Alkitab katakan dia sedang berbaring di belakang. Datanglah muridnya, guru, guru.
kita mati, kita binasa. Lihat saudara, perhatikan apa jawaban Yesus kepada mereka. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, tenanglah. Saudara, kepada siapa kita percaya itu sangat menentukan. Situasi yang kita hadapi itu tidak akan membawa kita meresponi situasi itu dengan keadaan yang tidak sepatutnya. Meresponi situasi, mungkin situasi itu mengundang emosi, kita tidak akan pernah marah. Situasi itu mengundang kemarahan, kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Ini kunci saudara dalam hidup saya. Ini kunci saudara dalam hidup kita bersama. Menghadapi situasi dalam hidup ini. Kita tahu menjawabnya karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Kepada siapa? Kita tahu kepada siapa kita percaya. Sebab itu Yesus juga pernah bertanya kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapakah aku? Menurut kata-kata mereka, apa yang kamu dengar siapakah aku? Ada yang katakan kamu ini Elia, ada yang kamu katakan kamu ini Nabi. Saudara, kita melihat bahwa Dia adalah Tuhan. Benar kata Yesus. Saudara, mari kita belajar pada hari ini. Belajar kepada siapa kita percaya itu. Kepada siapa kita menaruhkan kepercayaan kita itu. Jangan percaya kepada dunia ini. Di tengah-tengah badai kita percaya kepada kehebatan, kekuatan dunia ini, pengetahuan dunia ini, teknologi yang ada di dunia ini. Saudara, itu adalah kepercayaan sia-sia dan tidak akan menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita, saya percaya saudara, kita diberi jaminan akan hidup ini. Saudara yang saya kasih, pengharapan kita, pengharapan yang pasti. Kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-8, ciri orang yang berharap kepada Tuhan, ayat yang ke-8, kita kembali. Aku akan bersorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Wow, haleluya, haleluya, sukacita bergelora di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu saat kita sesak, Dia tahu saat kita susah, Dia tahu saat kita menangis, Dia tahu saat kita kesedihan, Dia tahu saat kita sendiri, Dia tahu saat kita tidak mampu. Tuhan tahu saudara. Sebab itu, mari kita belajar untuk mengalami kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Seperti terbitnya matahari setiap pagi, demikian kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Haleluya. Sehingga hal ini membuat kita selalu bersukacita. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita. Oke, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan, kepadanya yang mengenal, yang tahu, mengenal pasti apa yang ada dalam hidup kita. Mungkin saya dan saudara, saya sendiri terbatas untuk memahami siapa diri saya. Tetapi Tuhan yang saya percaya tidak pernah terbatas untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan saya. Sehingga saya harus bersukacita. Selalu bersukacita dalam susah dan senang. Tetap bersukacita. Sebab itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam sukacita dan bersyukur atas semua keberadaan kita. Kita ada sampai hari ini itu karena kasih setia Tuhan. Oleh kasih setia Tuhan, sesuatu yang tidak sepatutnya kita terima, tetapi kita menerimanya. Saudara, itu karena kasih setia Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ciri yang seterusnya, ayat yang ke-16, dia berkata demikian. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Nah, saudara, luar biasa ini.
Ya. Firman Tuhan bercakap bahwa masa hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Masa hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Katakan, haleluya. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Dalam tangan Tuhan. Ya. Hai, anak-anak muda, masa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jangan ungkapan cinta karena cinta kamu kuat kepada pemudi-pemudi, cinta kuat kepada laki, katakan masa hidupku kuserahkan padamu. No. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengetahui yang terbaik untuk kita. Haleluya. Amin, saudara. Mari kita belajar pada hari ini menyerahkan hidup kita milik Tuhan. Hidup kita ini hanya milik Tuhan. Kita serahkan. Ya. Bukan milik kita sendiri. Kita sesukanya menata. Nah, karena kamu udah besar panjang, karena kamu sudah dewasa, kamu mengatakan terserah saya lah, saya pandailah jaga hidup saya. Hey, kamu saudara, hidup kita hanya dalam tangan Tuhan. Ya. Tidak ada sedetik pun hidup kita milik kita sendiri. Tapi sedetik hidup kita adalah ada dalam rancangan Tuhan. Sebab itu, belajarlah untuk ikut apa kehendak Tuhan. Belajarlah untuk mematuhi, untuk taati, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena hidup kita hanya milik Tuhan. Saudara yang saya kasih, hidup kita bukan milik kita sendiri. Jangan suka hati menggunakan hidup kita. Ya, untuk kepentingan kita, untuk tujuan kita, untuk apa yang ada pada kita. Tidak, saudara. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, saudara, hidup kita dalam tangan Tuhan itu terjamin, saudara. Tetapi kalau hidup kamu dalam tanganmu sendiri, saudara, kamu meletakkan hidupmu dalam keadaan terancam bahaya. Kamu meletakkan hidupmu dalam keadaan tidak aman. Tetapi ketika kamu meletakkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, kamu akan tenang, kamu akan aman dalam perlindungan Tuhan. Pengharapanmu ada di dalam tangan Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Haleluya. Ciri orang yang memiliki pengharapan yang pasti, yang terakhir yang ingin saya bawa kita lihat bersama-sama pada kesempatan ini, kita melihat di dalam ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara berharap kepada Tuhan, saya berharap kepada Tuhan. Kita adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan ciri orang yang memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapannya, kedudukannya tidak akan tergeser, tergugat dengan apapun situasi dalam hidupnya. Karena dia tetap kuat dan teguh, berpegang kepada pengharapannya. Karena pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita sudah mempelajari beberapa ciri orang yang memiliki pengharapan yang pasti. Yang pertama kita melihat adalah orang itu tetap berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, orang itu hidupnya dituntun dan selalu dibimbing oleh Tuhan. Yang ketiga, hidupnya berserah sepenuhnya kepada Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Dan yang kelima, kita melihat orang yang hidup yang memiliki pengharapan yang pasti adalah dia tetap percaya dan dia tahu kepada siapa dia percaya. Ini sangat penting saudara, dan sangat menentukan pada saat kita meresponi kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya adalah yang kelima, orang itu akan tetap bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan yang keenam adalah orang yang hidup memiliki pengharapan yang pasti. Cirinya adalah hidupnya sepenuhnya milik Tuhan, bukan separuh-separuh. Ya, hidup kita adalah sepenuhnya milik Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah orang yang memiliki pengharapan yang pasti tetap kuat dan teguh di dalam pengharapannya. Karena firman Tuhan ini memberkati saudara seiman, jemaat yang mengikuti siaran ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan di mana kami sudah boleh mempelajari firman Tuhan, di mana kami sudah boleh diajar oleh Tuhan pada hari ini. Sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan kami di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Oleh sebab itu Tuhan, apapun situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami, ajar kami, tolong kami agar kami tetap berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, memberkati semua saudara seiman, jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Apapun kehidupan kami, apapun yang kami lakukan dalam masa-masa ke depan ini, Tuhan selalu beserta kami dan kami tetap mempertahankan pengharapan kami. Kami ingin terus berdoa untuk keadaan dunia pada saat ini. Engkau tolong Tuhan, negara-negara yang statistik dijangkiti ataupun mengalami peningkatan kuman, serangan virus Corona ini, kami berdoa supaya Tuhan tolong negara-negara ini di dalam mereka menghadapi situasi ini. Kami bersyukur untuk negara kami, di mana kami sudah memasuki fase yang keempat dan memiliki kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang bijak yang telah kerajaan buat melalui keputusan-keputusan pergerakan kami. Biarlah Tuhan terus memberkati, menolong kerajaan kami, memberkati semua rakyat Malaysia supaya kami tetap memiliki kesadaran, memiliki sikap yang positif, sikap yang benar di dalam kami menanggapi masalah pada saat ini. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kami adalah keluarga besar. Kami akan belajar untuk sama-sama melawan virus corona ini. Terima kasih Tuhan, memberkati orang yang sedang mengalami ataupun menghidap virus ini. Kami berdoa, tangan Tuhan yang penuh kuasa, karena iman mereka, Engkau tolong mereka, Engkau jamah mereka saat ini. Dalam nama Yesus, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Apapun yang kami lakukan, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Jemaat, kiranya berkat yang daripada Allah, kasih yang daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita harap kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang di dalam kesempatan untuk dikuatkan dan saling menguatkan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pesan dari saya, jaga kesehatan, jaga jarak, biasakan diri dengan norma kehidupan yang baru, new lifestyle, supaya kita tetap berpelihara dan terjaga dan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.